Haleluya! Salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Puji Tuhan, kembali kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan sesuai dengan bacaan Alkitab kita hari ini. Dan firman Tuhan saya berikan judul Perak yang ditolak, yang terdapat di dalam Yeremia 6 ayatnya yang ke-30. Sekali lagi, Yeremia 6 ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Sebutkanlah mereka perak yang ditolak, sebab Tuhan telah menolak mereka. Dalam terjemahan lain, menurut terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ayat ini dituliskan demikian. Mereka dinamakan perak buangan, sebab aku Tuhan telah membuang mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, jika kita membaca pasal ini secara keseluruhan, kita dapat melihat bahwa pasal ini melukiskan sebuah nubuatan kebinasaan besar yang akan dialami Yerusalem dan penduduknya yang tidak mau bertobat. Sabda atau nubuatan ini digenapi pada masa Nabi Yeremia. Yeremia atas perintah Allah telah memanggil mereka untuk bertobat kepada Allah dan meninggalkan segala perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Bila saja umat ini mau kembali kepada Allah, mereka mau bertobat dan meninggalkan perbuatan mereka yang jahat, maka mereka berkesempatan untuk luput dari malapetaka, dari hukuman yang Tuhan berikan. Tetapi karena umat ini tidak memperhatikan seruan Nabi Yeremia, mereka menolak, mereka tidak memperhatikan, bahkan setiap seruan Nabi Yeremia ini ditampik dengan penuh ejekan. Sehingga perbuatan mereka ini mendatangkan hukuman atas mereka dan membuat malapetaka daripada Tuhan semakin dekat kepada penduduk Yerusalem dan orang-orang Yehuda. Oleh sebab itu mereka, yaitu penduduk Yerusalem dan orang Yehuda ini, disebut sebagai perak yang ditolak. Penduduk Yerusalem dan orang Yehuda adalah umat kepunyaan Allah yang sangat dikasihi oleh Allah, sehingga mereka digambarkan seperti perak. Pada masa perjanjian lama, perak merupakan benda yang sangat dihargai, sangat dihargai dan sangat bernilai. Perak ini yang digunakan untuk menghias kemah suci dan juga bait Allah. Karena begitu bernilainya perak pada masa itu, kemudian digambarkanlah kepada orang-orang Yehuda dan penduduk-penduduk Yerusalem bahwa mereka digambarkan sebagai perak yang berharga, perak yang bernilai. Seperti pada masa perjanjian lama, perak ini begitu berharga. Dan begitu pun juga orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem ini di mata Allah. Mereka sangat berharga, sangat bernilai, sehingga mereka digambarkan sebagai perak. Namun perak yang awalnya sangat dihargai dan sangat bernilai itu kemudian ditolak dan dibuang oleh Allah, sang pemilik perak yang berharga itu. Karena apa? Karena perbuatan orang-orang Yehuda dan juga penduduk Yerusalem yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka tidak mau bertobat dan mereka terus hidup di dalam ketidakbenaran yang mereka lakukan. Dan kita akan melihat apa saja perbuatan yang penduduk Yerusalem dan orang Yehuda lakukan sehingga membuat mereka ditolak atau dibuang. Dan mereka menjadi perak yang ditolak. Di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, di situ dikatakan ada kekerasan, penindasan, dan aniaya antar sesama. Kalau kita melihat di dalam kalimat pertama di ayat yang ke-7 dikatakan seperti mata air meluapkan airnya. Ya, karena sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem untuk melakukan kejahatan, kekerasan, penindasan, sehingga digambarkan bahwa kejahatan mereka seperti air yang mengalir. Air yang mengalir deras, tidak dapat dihentikan lagi. Karena perbuatan jahat mereka itu mereka lakukan terus-menerus. Dan kekerasan di tengah-tengah mereka itu tidak ada lagi yang dapat mengendalikannya, baik dengan hukum ataupun dengan hati nurani. Sungguh jahat perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem pada saat itu. Kemudian kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-10, di situ dikatakan bahwa mereka mencemooh dan tidak menyukai firman Tuhan. Mencemooh ini sama dengan mengejek atau menghina. Inilah perbuatan yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Betapa jahatnya mereka sampai mereka tidak memperhatikan firman Tuhan. Bahkan mereka mencemooh, menghina firman Tuhan, tidak menyukai firman Tuhan. Di dalam 2 Tawarik
dalam 2 Tawarik 36 ayat yang ke-16, di situ dikatakan bahwa siapa yang mengolok utusan Tuhan, mengejek nabi Allah dan menghina firman Tuhan, maka hal itu akan membangkitkan murka Allah dan hukuman Allah atasnya. Tetapi inilah yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem pada saat itu. Kemudian di dalam ayat yang ke-13 pada bagian A, di situ dikatakan bahwa mereka mengejar untung atau mementingkan diri di atas segalanya. Kalau kita melihat di dalam Yakobus 3 ayat 16, sifat iri hati dan selalu mementingkan diri sendiri adalah awal dari segala kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Mengapa dikatakan demikian? Karena yang dipikirkan adalah tentang dirinya sendiri, tentang kepuasan dirinya sendiri tanpa memikirkan kepentingan orang lain, sehingga segala upaya diusahakan untuk memuaskan diri sendiri, meskipun sampai harus melakukan perbuatan yang tidak benar, yang tidak baik. Tetapi asalkan diri sendiri puas, maka kita mau melakukannya. Itulah yang disebut dengan mementingkan diri sendiri. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda pada saat itu. Mereka mementingkan diri mereka sendiri. Mereka melakukan apa saja, meskipun hal yang jahat sekalipun, asalkan diri mereka puas. Karena mereka mementingkan diri mereka sendiri. Mereka mengejar untung demi kepuasan diri pribadi. Kemudian di dalam ayat yang ke-13 bagian B sampai ayat yang ke-15, di situ dikatakan bahwa nabi-nabi maupun imam-imam yang ada di tengah-tengah bangsa itu melakukan tipu atau menipu. Dalam artian firman yang mereka sampaikan, pesan yang mereka sampaikan tidak benar. Sebagai hamba Allah, seorang nabi atau imam yang melakukan tipu adalah kejijikan bagi Tuhan. Karena perbuatan yang mereka lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena seorang nabi ataupun imam harusnya menjadi seorang penyampai pesan Allah di tengah bangsa-bangsa. Seharusnya mereka lah yang menjadi pengantara kudus antara Allah dan umatnya. Tetapi bagaimana jika seorang hamba atau imam atau pelayan Allah justru menipu umat yang dipimpinnya dengan menyampaikan, memberitahukan kabar yang tidak benar. Bahkan mereka melakukan hal itu tanpa merasa malu, tanpa mereka berpikir bahwa itu adalah salah di hadapan Tuhan. Karena mereka berpikir bahwa kehidupan mereka lah yang patut dicontoh. Sehingga mereka saat mereka berkata-kata, mereka pikir orang akan mendengarnya. Padahal belum tentu firman yang disampaikan adalah sebuah kebenaran. Itulah yang terjadi pada saat itu. Dan kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-15, dalam ayatnya yang ke-16, kemudian ayat ke-17 dan sampai ayat yang ke-19. Dikatakan bahwa orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem pada saat itu tidak memperhatikan perkataan dan menolak pengajaran Tuhan. Mereka tidak hanya menghina dan tidak menyukai firman Tuhan, tetapi mereka menolak pengajaran yang Tuhan berikan. Padahal firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan itu adalah sumber kehidupan, di mana yang mengajarkan kehidupan kita untuk selalu hidup berkenan di hadapannya, supaya kita beroleh keselamatan. Tetapi orang-orang pada saat itu tidak memperhatikan perkataan Tuhan dan bahkan menolak ajaran Tuhan. Dalam Yesaya 5 ayat yang ke-24 dikatakan bahwa orang yang menolak pengajaran Tuhan dan menista firman Tuhan, mereka akan dibinasakan Tuhan seperti api yang membakar habis jerami dan rumput kering hingga lenyap. Tentunya kita rindu menjadi pribadi-pribadi yang selalu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena sesungguhnya pribadi yang tidak menghargai firman Tuhan akan dibusnahkan. Tuhan tidak akan berkenan atas kehidupannya. Kemudian di dalam ayat yang ke-28 mereka dikatakan sebagai pendurhaka, pemfitnah, dan perlakuannya busuk. Dan kita melihat bahwa ada malapetaka yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 dikatakan bahwa mereka diserang pada waktu malam, puri-puri kotanya dirusakkan, pohon-pohonnya ditebang dan kotanya ditimbun tanah. Kemudian di dalam ayat yang ke-11 hukuman yang mereka hadapi adalah baik laki-laki atau perempuan, baik orang muda, orang tua, bahkan orang yang sudah lanjut usia akan ditangkap. Kemudian di dalam ayat yang ke-12 rumah-rumah bersama dengan ladang-ladang dan istri-istri mereka diambil oleh orang lain. Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan bahwa nabi dan imamnya akan rebah dan tersandung jatuh.
Kemudian di dalam ayat yang ke-21, bapak-bapak serta anak-anak, tetangga dan temannya semuanya akan binasa. Dan kemudian di dalam ayat 22 sampai ayat yang ke-23, mereka akan diserang oleh suatu bangsa yang besar, bangsa yang bengis, bangsa yang tidak kenal belas kasihan, yang datang dari tanah utara, suatu suku bangsa yang besar dari ujung bumi, yang akan menyerang orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Karena apa? Karena perbuatan mereka yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Inilah malapetaka yang ditimpakan Tuhan atas kehidupan mereka, karena mereka tidak mau bertobat dan mendengarkan ajaran Tuhan, perintah Tuhan. Melalui renungan firman Tuhan pada malam hari ini, mengingatkan kita bahwa sesungguhnya semua perbuatan yang jahat akan ada hukumannya daripada Tuhan. Dan oleh sebab itu tentunya kehidupan kita tidak ingin menjadi seperti perak yang ditolak. Kita adalah umat kesayangannya Tuhan. Jangan sampai kehidupan kita yang sudah disayang oleh Tuhan, tapi malah kita justru ditolak oleh Tuhan karena perbuatan kita yang jahat. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita mau terus lakukan kebenaran dalam kehidupan kita, melakukan kehendak Tuhan melalui perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita, sifat kita, sikap kita, seluruh kehidupan kita harus kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam apapun yang kita lakukan, mari kita senantiasa menyenangkan nama Tuhan, supaya kehidupan kita terus menjadi perak yang disayangi oleh Allah, perak yang bernilai di mata Allah, tidak seperti orang Yehuda dan penduduk Yerusalem yang menjadi seperti perak yang ditolak. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita dan terus menyadarkan kehidupan kita untuk terus hidup di dalam pertobatan setiap hari. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu, kiranya menguatkan setiap kehidupan kami, menyadarkan kehidupan kami untuk kami senantiasa hidup taat di dalam kebenaran firman Tuhan, karena sesungguhnya kehidupan kami ini bernilai di mata Tuhan. Kami rindu kehidupan kami selalu menyenangkan nama Tuhan, supaya kami terus menjadi perak yang disayangi, yang dikasihi oleh Engkau. Mari Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada, kuatkan dan teguhkan iman mereka di dalam Tuhan, supaya kehidupan mereka juga selalu berkenan di hadapan-Mu dan selalu melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan melindungi kehidupan kami di sepanjang malam hari ini, dalam peristirahatan kami, dan kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, dan kami boleh datang lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ini doa kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.